Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di album keluarga Aini. Tema video kali ini yaitu Diari Aini, yang menceritakan tentang kisah-kisah Aini sejak kecil sampai di usia sekolah dasar. 2010 Senin tanggal 5 bulan 7 2010 telah lahir bayi mungil nan cantik yang kami beri nama Nur Aini Heria Amri, dengan harapan kelak dia bisa menjadi seorang wanita pemimpin yang baik dan akan menjadi penerang bagi generasinya, taat pada agama dan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, dari sekian lama mencari pengasuh, akhirnya menemukan seseorang untuk menjaga Aini. Yang awalnya mama kebingungan harus menitipmu di mana. Tahun 2011, karena kesibukan kakakmu kuliah, kakak Muli yang selama ini menjagamu di rumah akhirnya harus membawamu ke rumahnya untuk dijaga oleh mamanya. Ya, akhirnya kau sebut juga beliau dengan panggilan Mama Lia. Tahun 2012, kau mengalami sakit muntaber dan akhirnya mama dimarahi oleh dokter gara-gara telat memasukkan ke rumah sakit dan kamu harus diopname beberapa hari. Diari di tahun 2015. Sedih melihatmu harus menginap selama seminggu di rumah Mama Lia dalam keadaan demam dan sakit gigi, karena mama harus diopname di rumah sakit Makassar karena ada kelainan kehamilan. 2016. Semakin bertambahnya usiamu, maka semakin banyak pula cerita yang tercipta. Tanggal 6 bulan 3 2016, kamu harus masuk rumah sakit lagi gara-gara panas dan batuk yang tak mau hilang-hilang. Tahun-tahun yang berat bagi mama dan bapak. Belum pulih mama dari sakitnya, kamunya juga harus diopname kembali. Tanggal 6 bulan 6 2016, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kau mulai belajar puasa walaupun cuma setengah hari. Mama sudah duga kalau makan mungkin kamu bisa, tapi untuk minum susu pasti tidak bisa tahan. Tanggal 18 bulan 7 2016, hari pertama masuk sekolah di TK Asia Pindrang Barat, kau begitu antusias dan penuh semangat. Mama sangat-sangat melihatmu penuh semangat. Hari-hari berikutnya, kau selalu riang walau harus bangun pagi-pagi dan perjalanan yang lumayan jauh untuk ke sekolah. Dengan naik motor, kau selalu menyanyi sepanjang perjalanan. Selasa tanggal 16 bulan 8 2016, hari ini bertepatan dengan pawai anak TK se-Kabupaten Pindrang dalam rangka hari ulang tahun RI ke-71. Kau masuk dalam kelompok drum band di sekolahmu sebagai salah satu mayoritnya. Mama sangat bangga sekali. Untuk bulan berikutnya, kembali TK se-Kabupaten Pindrang berkumpul di lapangan Masindrang dalam rangka latihan bersama, yaitu latihan berhaji. Ada lempar jumroh, ada sa'i, ada tawaf, pokoknya serasa di tanah suci. Rabu 23 bulan 11 2016, kamu harus menginap kembali beberapa hari di rumah Mama Lia, dikarenakan Mama harus ikut pelatihan di Makassar, sedangkan Bapak ketarakan untuk menghadiri pernikahan kakak Dian. Jumat 25 bulan 11 2016, ceritamu di rumah Mama Lia yang melihat kandang kambingnya terbakar dikarenakan obat nyamuk. Semuanya pada panik melihatnya, apalagi melihat anak kambingnya terikat tersangkut di tali. Untungnya ada kakak Muli dan kakak Umang yang segera menolong dan akhirnya kambing dan kandangnya selamat dari kobaran api. Ahad 27 bulan 11 2016, kami mencoba meninggalkanmu di rumah bersama kakek, belajar di rumah tanpa bantuan Mama Lia. Sepulang mama dari sekolah, dengan bangganya kau menceritakan telah membantu kakek membersihkan ember air minum dengan cara masuk ke ember besar kemudian menggosok pakai kaki. Cerita di tahun 2017.
Selasa 14 Maret 2017, engkau mengikuti lomba mewarnai dalam rangka HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-37 dan alhamdulillah dapat juara favorit kedua. Tak disangka padahal selama ini Aini malas belajar mewarnai. Kamis 18 Mei 2017, sekolah diliburkan. Ibu guru membawa kalian satu sekolah ke Pantai Amani dalam rangka penamatan perpisahan siswa TK Aisyah Kabupaten Pindrang. Walau sebenarnya masih ada pembelajaran, tapi karena bertepatan bulan suci Ramadan, jadi akhirnya dimajukan. Juni 2017, waktu pulang sekolah dan diberi rapor ijazah TK-mu, kamu gembira karena telah menyelesaikan pendidikan TK. Kami ketawa mendengarkan, mau katakan lulus tapi jadinya lunas. Yang awalnya pernah kau katakan setelah selesai TK saya sudah putus. Jadi kami ajarkan lulus bukan putus. Mungkin karena senangnya lulus jadi lunas. Senin 17 bulan 7 2017. Kamu bangun dengan semangat karena hari ini awal masuk sekolah di SD 33 Simpah. Dengan bangga, kamu tidak mau diantar karena ada kakak Rizky sepupumu bisa menemani. Dan di sekolah barumu, banyak teman yang kamu kenal. Tapi kami tetap mengantarmu untuk ketemu guru dan teman-teman barumu. Beberapa hari menjalani awal-awal masuk sekolah, kamu tetap bersemangat. Semoga kedepannya tetap demikian. Cuma satu yang membuatmu komplain, karena hanya kamu di kelas yang menggunakan jilbab. Kamu juga ingin menggunakan rok pendek seperti temanmu ke sekolah, tapi kami membujukmu supaya tetap menggunakan pakaian muslimmu. Kisahmu di tahun 2018. Di kelas 1 semester 1, dari beberapa bulan kamu sekolah, kamu agak telat perkembangan akademiknya. Kamu agak kurang dalam membaca dibandingkan teman-temanmu. Tapi itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Mungkin karena mama yang kurang waktu untuk menemanimu belajar. Mama kadang sedih kalau memikirkan itu. Selain pekerjaan di rumah, merawat nenek, mama sadar waktu mama lebih banyak mendidik di sekolah dibanding menemanimu belajar di rumah. Tapi apa boleh buat, tuntutan profesi mama yang memaksa akan hal itu. Kami tidak akan memaksamu menyamai sepupu-sepupumu yang semuanya dapat peringkat. Yang jelas mama bangga padamu karena akhlakmu yang baik dan rasa peduli dan jiwa sosialmu yang sangat tinggi. Di semester ini sebenarnya banyak cerita yang kadang lucu tapi kadang merepotkan. Seperti kamu pernah dinyatakan hilang karena sudah jam 12 tapi kamu tidak pulang-pulang. Sehingga kakek, om, bahkan orang-orang di sekitar sekolahmu diarahkan mencarimu. Teman-temanmu juga turut mencari dan ternyata kamu katanya kerja tugas di salah satu rumah temanmu tapi tidak izin sama bapak ibu di sekolah. Di semester 2 cara membacamu sudah sedikit berubah dan kamu juga meminta untuk masuk mengaji seperti kakak Rizky. Dan kami menyetujuinya supaya kamu tidak bosan menunggu mama bapak dari sekolah dan kamu juga ada aktivitas dan bisa bermain dengan teman-temanmu. Saat penerimaan rapor kenaikan kelas, kami sangat senang walau kamu cuma berada di urut ke-8 dari teman-temanmu. Prestasi menurut kami membanggakan dilihat dari pemahamanmu membaca yang sangat kurang. Waktu itu mama bicara ke kamu supaya lebih ditingkatkan lagi peringkatnya. Tapi jawabanmu membuat mama bingung dan tertegun. Di luar dari akademikmu yang kami anggap kurang, tapi kami bangga denganmu dengan tingkah lakumu yang baik. Sopan dan peduli sama keluarga, kamu juga sangat penurut sama mama dan bapak. Juga selalu setia mendoakan nenek demi kesembuhannya. Kamu penuhi janjimu untuk rajin sholat di waktu setelah naik di kelas 2. Dan kami sangat bangga dengan itu. Semoga sikapmu itu bisa kamu pertahankan. Sabtu 25 bulan 8 2019. 1 tahun berlalu,
Kembali mama tergerak menulis lagi untukmu. Namun kali ini ceritanya banyak yang sedih. Nenek yang selama ini sakit masih seperti dulu. Ditambah lagi kakek yang secara drastis menurun kesehatannya. Kakek yang dulu selalu sehat dan kuat menjagamu sejak duduk di bangku SD dan menjaga serta merawat nenek akhirnya drop dengan kondisinya. Kakek keluar masuk rumah sakit dan mama bangga denganmu karena selalu senang menemani mama menjaga kakek di rumah sakit. Walau setelahnya kamu harus demam karena mungkin ketahanan tubuhmu yang kurang. Tanggal 22 April 2019, kakek meninggalkan kita semua. Sehari sebelum ulang tahun mama. Mama sedih sekali, apalagi keesokan harinya engkau sang bapak memberikan hadiah ulang tahun ke mama. Mama langsung teringat kakek yang selalu ingat ulang tahun mama dan pasti meminta kita untuk memotong bebeknya untuk makan-makan bersama. Beberapa hari setelah meninggalnya kakek, kamu curhat ke mama. Kamu bilang, "Mama, sebelumnya minta maaf kalau meninggal juga itu," sambil mulut dan keningmu menunjuk nenek. "Siapa lagi yang menemaniku di rumah?" Pertanyaanmu membuat mama sedih dan kembali teringat sama kakek. Memang selama ini, walaupun kamu selalu ditegur karena cerewetmu, tapi kakek sangat sayang kepadamu. Karena mama pulang sekolahnya nanti sore hari, jadi kakek selalu menemanimu makan siang, selalu menemani tidur siangmu, dan kakek yang khawatir kalau kamu terlambat pulang dari sekolah ataupun mengaji. Tapi sekarang tidak ada lagi yang menjagamu, jadi wajar kau bersedih. Mama menyemangatimu bahwa akan ada yang menjagamu kelak. Walau mama sebenarnya bingung siapa yang akan menjagamu dan nenek setelah kepergian kakek. Namun Tuhan Maha Adil nak, Maha tahu apa yang mesti diberikan kepada hambanya yang bersabar. Akhirnya ada orang yang bersedia menemanimu dengan nenek di rumah, walau kau selalu jengkel dengan adiknya. Beberapa bulan berikutnya, mungkin karena kurangnya waktu dari mama dan bapak, kamu sering mengamuk. Pernah satu kali kamu membuat mama stres gara-gara marah dan keluar dari jendela bergantungan, seperti memanjat tebing, mengancam mau bunuh diri dengan cara lompat dari rumah. Mama sebenarnya tidak yakin kamu berani lompat. Cuma mama takut kalau pegangan tangan dan pijakan kakimu di dinding rumah lemah karena tenagamu sudah berkurang setelah mengamuk. Akhirnya mama telepon bapak pulang dari sekolah untuk menenangkanmu. Mama harap jangan ulang lagi itu nak. Mama dan bapak sangat sayang padamu. Cuma terkadang kau yang terlalu sensitif melihat suatu masalah. Ya, mungkin karena kau masih kecil untuk memahami persoalan hidup. Semoga kelak semakin besar kau semakin paham tentang kehidupan. Semoga semakin dewasa pikiranmu nak. Tahun 2020. Kembali mama punya waktu untuk bercerita tentang kejadian hampir setahun ini. Jumat 13 Maret 2020. Yang kamu takutkan setelah kepergian kakek akhirnya datang juga. Nenek menyusul kakek hampir setahun berselang. Sejak kepergian kakek, nenek memang agak semakin menurun kondisinya. Walaupun nenek selalu menghibur mama biar menangis mengenang kakek, tapi mama yakin nenek juga sangat bersedih yang sangat mendalam. Rumah terasa sunyi, apalagi kakak Dewi yang selama hampir setahun menjaga nenek juga mau istirahat. Mama kepikiran denganmu nak, siapa lagi yang akan menemanimu di rumah? Mama sangat bingung nak. Namun betul-betul Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengatur. Di saat kakek, nenek, dan kakak Dewi sudah tidak ada di rumah lagi, yang awalnya membuat mama bingung siapa yang bakal menemanimu di rumah bila mama dan bapak ke sekolah. Dan akhirnya terjawab dengan adanya wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kita semua bekerja di rumah, sekolah di rumah, yang membuat ada waktu untuk menemanimu sambil mengajarkanmu bila nanti wabah ini selesai. Insya Allah engkau sudah siap
dan berani tinggal di rumah sendirian. Mama semakin yakin bahwa segala musibah yang terjadi terhadap kita pasti ada hikmahnya. Mama sekarang merasakannya, nak. Selama pandemi, betul-betul kita harus tinggal di rumah. Mama menikmatinya. Dari sekian lama mama mengurus nenek dan kakek, ditambah dengan pekerjaan dari sekolah yang menumpuk, yang membuat kadang mau berpikir mau istirahat panjang. Dan sekarang terjawab doa-doa mama. Bukannya mama senang dengan ketiadaan kakek dan nenek, tapi ini mungkin jawaban terbaik untuk kita semua. Nenek dan kakek tidak lagi tersiksa dengan sakitnya, dan mama bisa fokus membimbing kamu. Bayangkan, nak, nenek sakit hampir 12 tahun, sedangkan kakek selama setahun. Tahun 2021. Sejak meninggalnya kakek dan nenek, kamu sering menangis dan meminta diantarkan ke pusarannya untuk berdoa. Mama bilang bahwa biarpun di rumah, kita juga bisa mengirimkan doa, tapi kamu selalu merengek untuk dibawa ke sana. Kadang mama tersenyum sendiri, berpikir bahwa kamu kayaknya merasa kalau kakek nenek cuma pindah rumah yang selalu dikunjungi, tapi demi kenyamananmu, akhirnya kami selalu mengantarkanmu. Tahun 2022. Sekarang kamu sudah berada di kelas 5 sekolah dasar, dan kamu juga sudah menghatamkan Al-Quran di TPA Masjid Ittifaqul Khair. Tahun depan, setelah tamat SD, kamu merencanakan melanjutkan pendidikanmu di pesantren. Semoga dilancarkan, nak. Jadilah orang yang bermanfaat.